Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Halo Sobat Inspire, tokoh masyarakat satu ini akan menumbuhkan rasa nasionalis dan kecintaan kita terhadap Indonesia. Dialah Johnny Lim, mantan pasukan elit terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe dulu channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Johnny Lim adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang berdarah Tionghoa dengan nama aslinya Lim Wong Soo, kelahiran Bandung, Jawa Barat. Dia seorang mantan sersan mayor KKO atau Korps Marinir TNI Angkatan Laut, seorang komando utama operasi TNI di bawah kendali langsung Panglima TNI, yang juga merangkap dan berfungsi sebagai komando utama pembinaan. Johnny Lim mempunyai kemampuan khusus, yaitu mampu menyemburkan jarum, mata kail pancing, atau sejenisnya dari mulutnya dengan jarak kurang lebih sekitar 30 meter. Hingga ia dijuluki sebagai semburan mulut berbisa. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu melakukan hal tersebut. Jiwa nasionalis dan kecintaannya terhadap Indonesia begitu besar. Salah satu prajurit yang rela mati, mengorbankan nyawanya untuk tanah air tercinta. Selama dalam penugasannya, ia telah bertempur dalam operasi penumpasan pemberontakan mulai dari Operasi Dwi Kora, PRRI, DI atau TEI, RMS, hingga operasi tempur di Aceh dan operasi Seroja di Timur Timur. Namun hal yang tidak pernah ia lupakan adalah saat operasi Dwi Kora, yaitu sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Di mana Johnny Lim bergabung dalam satuan intai amfibi Korps Marinir. Saya enggak akan pernah lupa saat ikut operasi Dwi Kora tahun 1964. Saat itu atasan saya tanya, siapa yang mau gabung jadi sukarelawan Indonesia? Waktu itu teman-teman saya tidak ada yang angkat tangan, hanya saya yang berani, karena resikonya sangat besar. Kalau hilang tidak dicari, kalau tertangkap harus diganti nama, dan tak boleh sebut dari satuan manapun. Hidup mati urusan sendiri-sendiri, kata Johnny Lim. Menurut Presiden RI Soekarno, keinginan membentuk Federasi Malaysia itu melanggar persetujuan Manila. Apabila keputusan Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk bergabung dengan Federasi Malaysia adalah hasil referendum yang dimediasi oleh PBB, Indonesia pasti menerima. Tapi ternyata sebelum hasil referendum dipublikasikan, Inggris mencoba mendahului penggabungan koloninya di Kalimantan, Brunei, Singapura, dan Semenanjung Malaya untuk membentuk Federasi Malaysia. Namun Indonesia dan Filipina menentang keras ide tersebut. Puncaknya pada tanggal 17 Desember 1963 ada aksi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, serta membawa lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksa untuk menginjak Garuda. Melihat penghinaan tersebut, Soekarno pun menginstruksikan gerakan Ganyang Malaysia yang bersejarah. Saya ingat betul saat itu 17 Agustus tahun 1964 Presiden Soekarno memerintahkan Ganyang Malaysia. Posisi saya saat itu sudah masuk wilayah Johor. Saya 2 tahun ditempatkan di Singapura untuk siap-siap. Begitu Pak Karno memerintahkan Ganyang Malaysia, kami perang saat itu habis-habisan, kata Johnny Lim dengan suara bergetar.
Johnny bahkan menyebut di tubuhnya ada 50 bekas luka tembak. Bahkan masih ada satu proyektil peluru yang bersarang di pinggulnya sampai saat ini. Kata dokter kalau diambil akan mempengaruhi saraf. Jadi ya dibiarkan saja, kata Johnny. Tak hanya luka tembak yang bertubi-tubi, mental, keberanian, dan kesetiaan Johnny Lim pada Indonesia diuji saat dia tertangkap dan menjadi tawanan perang tentara Inggris selama 2,5 tahun di Sulawesi. Saya disidang 42 kali, tangan dan kaki diborgol. Saya ditanya apapun nggak ngaku. Akhirnya mereka tahu kalau saya dari Indonesia. Keputusannya pasal 57 Section 1, vonis hukuman gantung, kata Johnny Lim. Tapi ternyata nasib berkata lain. Johnny lolos dari hukuman gantung karena pada 28 Mei 1966 ada konferensi di Bangkok, Thailand yang mengumumkan perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia. Johnny pun dipulangkan dari Sulawesi ke Surabaya dan kembali berkumpul dengan keluarga. Di masa kecilnya sendiri, admin berhasil menemukan beberapa fakta tentang Johnny Lim dari beberapa wawancaranya. Saya dulu masih kecil nakal sekali. Saya suka sembur kacang hijau dulu dari jarak dekat saja. Lama-lama bisa sampai puluhan meter. Sekarang kalau saya latih sembur begini, mereka sampai nangis-nangis nggak kuat. Bahkan sampai ada yang keluar darah dari matanya, kata Johnny Lim. Tidak hanya itu, ternyata Johnny Lim mempunyai seorang guru yang melatihnya. Dulu guru saya pernah bilang begini, kamu harus mengarahkan kenakalanmu jadi hal yang baik. Kamu harus bisa masuk tentara. Energi kamu ini bisa buat bela Indonesia, kata Johnny Lim sambil menutup ceritanya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Jika ada kritik dan saran, silakan aja tinggalkan komen. Dan pastikan subscribe channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Jadilah orang yang berbangga karena kita adalah Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sampai ketemu di video berikutnya.